Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ustazah Nurul di channel Oret-Oret Matematika. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu latihan soal PH model AKM dengan materi segi 4 dan segitiga. Baik, langsung saja kita ke contoh soal bagian nomor 1. Nah, di sini misalkan disediakan gambar dengan soal ilustrasi. Di sini berbunyi, Ustazah Nurul memiliki sebidang tanah yang terletak di pinggir jalan, tepatnya daerah jalan raya setelah Bon Sawit. Tanah tersebut berbentuk trapesium pada gambar di atas. Dengan tanah tersebut, Ustazah Nurul berencana dijadikan sebagai lahan rumput peternakan sapinya. Terlihat pada gambar tersebut ada daerah yang diarsir yang menandakan sketsa tanah yang akan ditanami rumput. Berdasarkan ilustrasi di atas, tentukan pernyataan berikut dengan mencentang benar atau salah. Baik teman-teman, kita akan coba kerjakan terlebih dahulu berdasarkan pernyataannya. Pernyataan pertama adalah luas daerah yang tidak ditanami rumput adalah 500 meter persegi. Oke, kita lihat dulu pada gambarnya. Di sini gambar yang tidak ditanami rumput berbentuk persegi panjang yang ukuran 20 dikali 25 meter. Jadi kita akan mencari luas daerah yang tidak ditanami rumput. Oke, luas dari persegi panjang itu rumusnya adalah panjang dikali dengan lebar. Sedangkan kita ketahui dari soal panjangnya di sini adalah 25 dikali dengan lebarnya adalah 20 sehingga 25 dikali 20 adalah 500 dengan satuan meter persegi. Oke, kita lihat dengan pernyataannya. Luas daerah yang tidak ditanami rumput adalah 500 meter persegi. Jadi sesuai ya teman-teman sama hasilnya. Jadi pernyataan ini dinyatakan benar. Oke, kita lanjutkan ke bagian B. Luas tanah berbentuk trapesium adalah 240 meter persegi. Jadi kita akan cari luas trapesium siku-siku yang di atas tersebut dulu ya. Tapi sebelumnya kita amati dulu gambarnya. Nah, di sini ada bagian sisi alasnya adalah 75 meter. Bagian tingginya 40 meter, sisi miringnya adalah 50 meter, dan bagian atasnya, sisi sejajar yang satunya belum diketahui. Nah, jadi kita akan mencari dulu sisi sejajar yang belum diketahui. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat di sini ada tinggi. Jadi tinggi ini kalau kita teruskan ke sini, bisa jadi seperti ini. Jadi tingginya sama ya di sini, tinggi di sini juga sama yaitu 40 meter. Nah, kemudian karena panjang seluruhnya sini ini adalah 75, kita akan cari tahu dulu di sini. Nah, setelah tahu di sini, maka kita bisa mencari bagian atasnya, sisi sejajar bagian atasnya. Nah, ini kita lihat gambar dari ini adalah berbentuk segitiga siku-siku dengan sisi miringnya 50 dan sisi tingginya adalah 40. Jadi kita akan mencari sisi alas. Nah, karena sisi alas yang kita cari, maka kita menggunakan rumus Pythagoras dengan ketentuan dikurang. Kenapa dikurang? Karena sisi miringnya yang terlebih dahulu diketahui dengan sisi tegak. Kalau sisi miringnya diketahui lebih dulu, maka dia dikurang. Karena ingat ya, sisi miring adalah sisi bagian paling panjang. Jadi kita akan cari bagian alasnya di situ adalah 50 pangkat 2 dikurang dengan 40 pangkat 2. Artinya 50 kuadrat adalah 2500 dikurang dengan 40 kuadrat itu adalah 1600. Nah, kemudian 250 dikurang 1600 hasilnya adalah 900 yang kemudian kita akarkan ketemulah 30. Jadi teman-teman, panjang bagian alasnya di sini adalah 30. Panjang dari sini menuju ke sini ya teman-teman, 30. Jadi kita bisa mencari panjang dari sini ke sini adalah
Berapa teman-teman? Karena panjang dari ujung sini menuju ke ujung lancip sini adalah 75, sedangkan panjang dari ujung lancip menuju ke tengah-tengah sini adalah 30, jadi 75 dikurang 30 adalah 45 meter. Jadi panjang di sini, dari sini menuju ke sini itu adalah hanya 45 meter. Yang itu artinya sama dengan panjang bagian sisi sejajar yang bagian atasnya. Di sini juga sama 45 meter. Nah, sekarang kita bisa langsung mencari ke rumus luas trapesiumnya. Nah, jadi luas trapesium. Ingat ya, rumus luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar. Misalnya sisi sejajar 1 itu di sini adalah 75, yaitu 75 ditambah sisi sejajar yang kedua itu adalah 45. Kemudian dikali dengan tingginya di sini adalah 40 cm, berarti di sini dikali dengan 40, kemudian baru dibagi dengan 2. Oke, 75 ditambah dengan 45 itu adalah 120, kemudian dikali dengan 40 baru dibagi 2. Oke, di sini kita bisa coret ya teman-teman. Di sini jadi 40 dengan 2 jadi dapatnya di sini 20. 20 dikali dengan 120 itu dapatnya adalah 2400 meter persegi untuk luas dari trapesiumnya. Oke, kita akan lihat pernyataannya. Di sini pernyataannya adalah luas seluruh tanah berbentuk trapesium adalah 240 meter persegi. Tidak sesuai ya teman-teman, karena yang sudah kita cari adalah 2400, sedangkan di sini 240, hanya kurang 01. Jadi pernyataan tersebut dinyatakan salah. Kemudian pernyataan yang C, luas tanah yang ditanami rumput adalah 900 meter. Nah, kalau yang ditanyakan yang ditanami rumput, jadi pertama kita akan mencari dulu luas seluruh trapesium dikurang dengan luas dari bagian yang tidak ditanami rumput, yaitu yang ini ya teman-teman, bagian persegi panjangnya. Karena ini semuanya sudah kita cari, kita tinggal ke mengurangkannya. Jadi caranya yaitu adalah luas tanam. Saya beri nama luas tanam adalah luas trapesium yang sudah kita cari yaitu 2400 akan dikurang dengan luas bagian tidak ditanami yaitu bagian persegi panjangnya. Nah, ini ya teman-teman. Ini sudah kita cari juga, tadi ada ketemu 500 meter persegi. Berarti 2400 dikurang dengan 500 itu dapatnya adalah 1900 meter persegi. Oke, kita lihat pernyataannya apakah sama 1900? Oh ya, ternyata sama ya teman-teman. Jadi pernyataan ini dinyatakan benar. Dan terakhir, pernyataan yang terakhir, keliling tanah berbentuk trapesium adalah 210. Oke, kita cari. Kita tinggal menambahkan jumlah dari sisi-sisi pinggir dari trapesiumnya. Karena di sini sudah kita cari tadi ya teman-teman. Jadi kita tinggal tambahkan keliling trapesiumnya adalah 40. Yang bagian sini, nih, bagian tingginya ditambah dengan 75, yaitu sepanjangan sini adalah 75, ditambah dengan 75, ditambah lagi dengan sisi miringnya adalah 50, ditambah lagi dengan sisi bagian sejajar atas, yaitu 45, sama dengan 210 meter. Jadi pernyataan ini 210 meter. Di sini ada perseginya, teman-teman. Ingat ya, karena keliling, jadi cuma satuannya adalah hanya 200 meter. Jadi pernyataan ini salah, teman-teman. Walaupun angkanya sama, tapi satuannya ada persegi, itu juga salah. Karena ingat ya, yang namanya keliling tidak ada satuan meter persegi, hanya meter saja. Oke, selesai soal nomor 1. Sekarang kita akan lanjutkan soal yang bagian nomor 2.
Di sini disediakan gambar bangun datar segi 4, ada persegi panjang, ada belah ketupat, ada jajar genjang, dan trapesium. Nah, di sini kita disuruh menjodohkan antara pernyataan dengan kolom jawaban yang di sebelah kanan. Nah, pernyataan sebelah kiri dan sebelah kanan adalah jawabannya. Yang pertama itu adalah luas persegi panjang. Oke, kita akan langsung jawab. Di sini yang ditanyakan adalah luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang itu adalah panjang dikali dengan lebar. Ternyata lebarnya belum tahu ya teman-teman ya. Jadi kita akan mencari lebarnya terlebih dahulu. Karena di sini lebarnya belum tahu, hanya diberi petunjuk di sini ada diagonal dari persegi panjang, jadi kita bisa menggunakannya mencarinya dengan Pitagoras. Di situ diagonalnya jadi sisi miring, jadi kita bisa menggunakan Pitagoras karena sisi miringnya sudah diketahui, jadi rumus Pitagorasnya adalah dikurang. Ingat ya, sisi miring adalah sisi yang paling panjang. Jadi 10 pangkat 2 dikurang dengan 8 pangkat 2. 10 pangkat 2 adalah 100, dikurang dengan 8 pangkat 2 adalah 64. Kemudian 100 dikurang 64 ketemulah 36. Yang kemudian kita akarkan ketemulah 6. Berarti untuk lebarnya di sini ketemu 6 ya teman-teman ya. 6 cm. Nah, jadi sekarang kita bisa mencari luas persegi panjang. Ingat, rumus luas persegi panjang itu adalah panjang dikali dengan lebar. Panjangnya pada gambar itu ada 8 dan lebarnya sudah kita ketahui tadi 6. Berarti 8 kali 6 adalah 48 cm persegi. Kita cari yang jawabannya 48. Oh, ternyata di bagian B. Berarti kita bisa tarik garis panah menuju ke bagian B. Kemudian soal pernyataan yang B, luas belah ketupat. Nah, di sini kita lihat belah ketupatnya di sini 8. Kemudian sisi miringnya 10. Ini juga sama ya teman-teman ya. Kita cari dulu diagonal. Nah, berarti sepanjang di sini 8, berarti di sini juga 8. Nah, di sini belum diketahui ya teman-teman ya. Berarti kita cari dengan Pitagoras. Coba kita lihat, amati lagi, ternyata angkanya sama ya teman-teman dengan ini. Nah, jadi tidak perlu kita cari lagi. Karena sisi miringnya sama, 10 berarti sama rumusnya. 10 pangkat 2 dikurang dengan 8 pangkat 2. 100 dikurang 64 ketemu 36. Berarti ketemu 6. Berarti di sini adalah 6 cm. 6 cm. Berarti diagonal 1. Nah, luas belah ketupat. Ingat ya teman-teman, luas belah ketupat itu adalah diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 baru dibagi 2. Karena di sini diagonal satunya adalah 8 ditambah 8 adalah 16. Kemudian dikali dengan diagonal 2-nya adalah 6 ditambah 6 adalah 12. Baru dibagi 2. Kita coret teman-teman. 12 dengan 2 di sini dapat 6. Kemudian 16 dikali 6 itu dapatlah 96 cm persegi. Kita cari jawaban 96 cm persegi. Oh, bagian D. Berarti untuk pilihan pernyataan B kita tarik ke jawaban bagian D dari pilihan jawabannya. Kemudian bagian C. Luas jajar genjang. Nah, di sini jajar genjang di sini tingginya 8, bagian alasnya 4. Berarti luas jajar genjang ini langsung ya, tidak ada yang perlu kita cari lagi. Berarti luas jajar genjang langsung saja alas kali tinggi. Di sini alasnya adalah 14 dikali tingginya adalah 8. Berarti 14 dikali 8 112 cm persegi. Nah, ternyata ada bagian E ya teman-teman. Berarti bagian pernyataan C kita tarik jawabannya ke bagian E. Kemudian yang terakhir tidak perlu kita cari lagi karena bagian akhirnya adalah sudah pasti ini jawabannya. Oke, selesai soal nomor 2. Kita lanjutkan lagi contoh soal AKM bagian nomor 3. Di sini bentuknya adalah pilihan ganda. Kita disuruh mencari luas segitiga ABC. Nah, ABC-nya itu di sini ya teman-teman. A, B, C. Dengan sisi miringnya adalah 20 cm, sisi alasnya 16, kemudian kita akan mencari sisi tingginya. Karena gambarnya seperti ini,
berarti bagian sisi tingginya adalah yang ini ya teman-teman. Ingat, yang namanya tinggi itu adalah saling tegak lurus dengan alasnya. Berarti kita cari luas segitiga ABC sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Nah, alasnya di sini adalah 16, berarti 16 dikali dengan tingginya di sini adalah 12, kemudian baru dibagi dengan 2. Kita coret 12-nya dapat 6, kemudian 16 dikali 6 dapatlah 96 cm persegi. Ketemu jawabannya, berarti di sini kita coret bagian C. Sekarang soal nomor 4 dengan judul cerita pagar pekarangan. Ceritanya, Pak Bahri memiliki pekarangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 14 meter dikali dengan 10 meter. Berarti 14 meternya di sini teman-teman, kemudian 10 meternya di sini. Pekarangan tersebut dimanfaatkan untuk beternak ayam kampung dengan cara memasang pagar dari anyaman bambu pada sekeliling pekarangan, yang artinya kita menghitung nah, di sini akan dipasangi bambu semuanya ya teman-teman, mengelilingi dari kandang ini. Berarti kita akan mencari keliling. Jika biaya pemasangan pagar per meternya adalah 75.000, berapakah biaya yang diperlukan Pak Bari untuk memasang pagar tersebut? Jadi kita tinggal mencari keliling dari persegi panjang. Ingat ya teman-teman, untuk mencari keliling persegi panjang itu rumusnya adalah 2 kali panjang ditambah dengan lebarnya. 2 kali panjangnya tadi adalah 14, ditambah lebarnya tadi ada 10, berarti 2 kali 14 ditambah 10 adalah 24, berarti 24 dikali 2 adalah 48 meter. Kemudian, karena biaya per meternya adalah 75.000, berarti 48 ini kita kalikan dengan 75.000 rupiah. Hasilnya adalah 3.600.000 rupiah biaya yang diperlukan oleh pagar pekarangan. Baik teman-teman, itu tadi salah satu contoh soal PH bentuk AKM. Semoga mudah difahami sebagai referensi kalian untuk belajar di rumah dan dimudahkan untuk menjawab soal-soal model AKM di sekolah. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum.